Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan tentang bagaimana apabila sebuah perusahaan, katakanlah jasa konstruksi atau developer rumah, yang em, dia memiliki dua tarif gitu ya dalam peredaran usahanya. Jadi contohnya, katakanlah jasa konstruksi, yang satu dia dikenakan tarif 1,75% karena dia jasa konstruksi kualifikasi kecil atau sertifikasi kecil, tapi juga dia punya pendapatan atau kontrak kerja gitu ya terkait dengan jasa konstruksi yang terintegrasi dengan tarif yang berbeda. Atau contoh lain, misalkan katakanlah perusahaan developer gitu ya, eh, dia melakukan penyerahan rumah subsidi maupun yang non subsidi, yang artinya kan itu dari sisi pengenaan tarif kan berbeda ya. Kalau subsidi itu tarifnya adalah 1%, sementara kalau non subsidi itu kan 2,5%. Nah, bagaimana cara pelaporan di SPT tahunannya? Nah, di sini saya akan coba buat eh, pembahasan maupun tutorialnya ya. Jadi silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi misalkan tadi ya, katakanlah tadi perusahaan konstruksi itu kan kalau konstruksi itu kan kenanya PPh final ya, artinya pelaporannya itu seluruh pendapatan dia, seluruh peredaran usahanya dia, kontrak kerjanya dia, itu kan laporannya di 1771 lampiran 4 ya, di bagian A terkait dengan penghasilan final. Nah, untuk konstruksi sendiri itu ada di nomor 8 ya, 8A, 8B, dan 8C. Pelaksana, perencana, dan pengawas. Nah, masalahnya di sini hanya ada satu baris ya mengenai pelaksana konstruksi dan ini hanya bisa diisi di satu tarif saja. Jadi misalkan pelaksana konstruksi, katakanlah dia omsetnya misalkan 1 miliar katakanlah. Artinya kan dia kenanya lapisan sertifikasi kecil ya misalkan. Nah dia hanya bisa menginput satu jenis tarif saja, 1,75 misalkan. Maka PPh-nya yang dipotong oleh rekanan atau oleh si pengguna jasa konstruksi tadi adalah sebesar sekitar 17.500.000, asumsinya seperti itu. Nah, bagaimana apabila misalkan perusahaan jasa konstruksi ini juga memiliki pendapatan lain ya di luar pelaksana konstruksi ini yang sama-sama bersifat final gitu. Contohnya tadi eh, jasa konstruksi yang terintegrasi misalkan. Nah, dia masuknya kemana terintegrasi ini? Apakah kalau di perencanaan dan pengawas kan harusnya beda ya, karena kan ini sama-sama pelaksana sebenarnya, tapi beda jenis tarifnya. Nah, solusinya adalah seperti ini. Jadi kalau bisa saya share eh, di sini, oke. Oke, nah, di sini saya udah split. Yang sisi kiri adalah tarif-tarif PPh ya, sementara sisi kanan saya adalah SPT tahunannya. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan tadi ya jasa konstruksi itu kan kalau sesuai dengan PP 9 nomor 2022 yang berlaku Februari ya 2022. Itu kan kalau di sini tadi, kalau dia jasa konstruksi kecil, kualifikasi kecil, itu tarifnya adalah sebesar ini ya, sebesar 1,75%. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi dia juga memiliki pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikasi badan usaha. Artinya kan dia harusnya juga kena tarif yang 2,65% ini. Nah, caranya kita letakkan saja, di sini kan ada PPh final, itu kan ada 1 sampai 13 ya, yang sudah terkunci, gitu, jenis-jenisnya. Nah, tapi di e-form ini ada nomor 14, ini adalah jenis penghasilan lain, jadi jenis penghasilan lain yang dikenakan PPh final. Nah, ini kita bisa tambahkan. Jadi misalkan ini kita tambahkan, kemudian kita tulis jenis penghasilannya, kita ini saja misalkan gitu ya, kita copy aja. Misalkan seperti ini, kemudian tarifnya berapa? Atau misalkan tadi pengenaan eh, peredaran brutonya berapa? Misalkan katakanlah brutonya itu 2 miliar misalkan. Karena kan kalau terintegrasi itu biasanya dari awal sampai
semuanya jadi ya. Jadi bangunan itu misalkan mulai dari pematangan lahan, pembangunan, sampai elektrifikasinya, sampai semua jadi bangunan siap pakai, itu kan berarti sudah terintegrasi ya, termasuk juga fasumnya dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, kan tarifnya berbeda ya dengan yang hanya melaksanakan jasa konstruksi saja ya, tidak ada eh, apa, misalkan hanya pembangunan saja gitu ya, bukan termasuk pembangunan eh, apa pematangan lahan dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini katakanlah yang terintegrasi tadi omsetnya 2 miliar, kemudian jenis tarifnya di sini kan bisa kita tulis ya 2,65. Jadi tanpa persen ya, jadi langsung aja 2,65. Nah, artinya di sini dia pajaknya adalah 53 juta sekian ya kurang lebih. Atau misalkan kita juga punya yang lain misalkan. Katakanlah eh, di sini kalau misalkan jasa konsultasi ya, kalau tadi kan apa namanya pekerjaannya. Nah, ini misalkan jasa konsultasinya. Nah, sebenarnya bisa kita tambahkan di sini lagi, kita tambah satu lagi, dua gitu ya. Kemudian kita coba cek di sini, misalkan yang bagian F ya, jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikasi badan usaha atau sertifikasi kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan, perseorangan gitu ya. Misalkan seperti ini. Oke, kita copy. Kemudian kita kalikan tarifnya, misalkan ini berapa? Katakanlah 500 juta misalkan. Oke, kemudian tarifnya adalah 3,5. Maka pajaknya adalah sebesar sekian. Gitu. Jadi angka 14 ini bisa kita pakai apabila misalkan kita memiliki jenis penghasilan yang bersifat final tapi tidak tercantum di nomor 1 sampai 13 ini. Contohnya tadi ya bisa macam-macam. Atau contoh lainnya tadi ya yang sudah saya sempat bahas, bagaimana kalau seorang developer rumah gitu ya. Developer rumah kan pasti dia membangunnya itu nggak cuman yang non subsidi saja. Biasanya sih pasti dia eh, apa campur ya. Misalkan dari katakanlah dari dia bangun sekitar 400 unit rumah, biasanya itu katakanlah sebagian itu dia bangun juga yang subsidi gitu, perumahan subsidi. Nah, perumahan subsidi dengan yang non subsidi itu kan tarif pajaknya berbeda ya, gitu. Kalau dari sisi PPh, kalau subsidi itu adalah 1%, sementara kalau non subsidi itu adalah 2,5%. Kalau dari sisi PPN, kalau subsidi itu berarti PPN-nya dibebaskan, sementara kalau non subsidi itu artinya PPN-nya biasa ya. Jadi si developer harus memotong atau harus memungut PPN 11%. Nah, caranya hampir sama dengan yang konstruksi tadi. Jadi misalkan ini kita coba hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, sekarang developer rumah itu kan pada dasarnya ada di sini ya. Eh, apa namanya? Pelaporannya itu di PPh Final nomor 6. Penghasilan pengalian hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini bisa kita langsung tulis di sini salah satunya atau bisa juga langsung di kedua di sini. Nomor 1 dan 2 misalkan. Gampangnya ya, misalkan kita tambah, kemudian kita cari di sini untuk penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan bangunan. Nah, misalkan kita pakai yang non subsidi dulu ya. Misalkan ini eh, sederhananya misalkan kita pakai aja subsidi ya. Misalkan katakanlah berapa omsetnya. Untuk yang non subsidi katakanlah 8 miliar misalkan. Oke, 8 miliar. Tarifnya di sini kan 2,5% ya. Jadi kita pakai 2,5%. Pajaknya sendiri yang harus disetor ya itu adalah sekitar 200 juta. Sementara misalkan kalau kita tambahkan di penghasilan dari penjualan rumah yang yang subsidi sekarang. Subsidi misalkan ini kan tarifnya 1% ya, katakanlah berapa? Misalkan 2 miliar gitu omsetnya. Karena kan biasanya harganya lebih rendah ya dibandingkan yang yang non subsidi. Nah, kita pakai tarif yang 1%.
Kemudian misalkan di sini kalau pengalihan hak tanah dan bangunan, kan ada juga yang pakai tarif 0% ya. Ini untuk yang wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah. BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi misalkan terkait dengan em, apa pengalihan hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol misalkan atau mungkin untuk eh, rumah sakit khusus daerah dan sebagainya ya. Jadi misalkan ada seperti itu. Nah, kita tambah lagi misalkan penghasilan dari em, pemerintah misalkan. Berapa? Katakanlah 1 miliar misalkan. Kemudian tarif pajaknya berapa? Nol misalkan. Seperti ini. Jadi bisa kita apa? Bisa kita otak-atik di sini ya di nomor 14-nya ini. Gitu. Ini bisa jadi ini bisa kita isi berapapun gitu ya dengan jenis pajak. Em, yang jelas ini untuk yang PPA yang bersifat final ya. Jadi em, apa namanya bisa kita isi sepanjang memang tidak ada di nomor 1 sampai 13 ini. Misalkan kalau ada tambahan lain, katakanlah perusahaan kan pasti punya deposito ya untuk liquid cash-nya seperti itu. Nah, bunga deposito itu kan ada pajaknya. Jadi ketika katakanlah kita perusahaan mendepositokan uangnya, misalkan katakanlah nilainya 5 miliar misalkan, depositonya 5 miliar gitu. Nah, dari deposito tadi kan pasti dapat bunga deposito. Anggap aja bunganya setahun itu misalkan 4% misalkan. 4% kali 5 miliar kan berarti ada sekitar 200-an juta ya misalkan. Nah, dari 200 juta tadi misalkan kita masukkan ke sini. Oke, kemudian tarif pajaknya untuk bunga deposito itu kan 20%. Bisa kita masukkan ke sini. Jadi yang sudah dipotong oleh pihak bank pada saat kita terima bunga deposito, penghasilan ya, penghasilan bunga deposito kurang lebih sebesar 40 juta. Atau hal lainnya, misalkan terkait dengan penjualan saham di bursa efek. Itu adalah tarifnya 0,1% ya untuk penjualan biasa. Kalau ada saham pendiri itu ada tambahan lagi. Untuk sewa tanah dan bangunan itu misalkan katakanlah di samping tadi ya, misalkan seorang developer rumah misalkan kan pasti dia punya aset berupa bangunan tadi ya. Nah, aset tadi misalkan ada ruko gitu ya. Nah, rukonya itu tidak dijual. Rukonya itu misalkan disewakan katakanlah. Nah, maka masuknya ke sini. Penghasilan dari sewa atas tanah dan bangunan. Nah, bisa langsung masuk ke nomor 7 ini, bisa juga yang di nomor 4 ini nanti ya kita tambah di nomor 4 ini. Tapi ya sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak mau ditambah di nomor 4 ini atau dari yang nomor 7 ini juga langsung nggak masalah gitu. Sepanjang memang tadi kan ini kan belum istilahnya belum terpakai ya yang ini. Jadi bisa aja langsung di sini. Sewa katakanlah developer tadi misalkan punya 10 unit ruko yang disewakan, semuanya sold out ruko. Misalkan berapa nilai sewanya? Misalkan seluruh ruko tadi seluruh nilainya ya, misalkan katakanlah 1 miliar misalkan, gampangannya ya. Oke, 1 miliar. Nah, berarti untuk tarifnya sendiri, untuk sewa tanah dan bangunan, itu kan tarifnya 10% ya. Berarti tarifnya atau PPh terutangnya berarti sebesar sekitar 100 juta. Oke, kurang lebih seperti itu ya, mengenai pertanyaan bagaimana misalkan eh, jenis usaha kita ini punya dua atau lebih tarif yang berbeda gitu ya. Contohnya tadi ya, em, jasa konstruksi, developer rumah, yang juga misalkan menyewakan rukonya, atau juga bisa misalkan eh, macam-macam ya di sini ya, penyalur penyalur atau agen BBM gitu ya, atau kita punya SPBU lah. Kita SPBU dia masuknya di sini di nomor 5, misalkan omsetnya berapa, tarifnya berapa. Gitu ya. Kemudian di samping itu misalkan dia juga sewa tempat bisa kan bisa aja ya jadi SPBU itu kan pasti dia juga punya apa namanya punya tempat gitu ya biasanya dipakai untuk minimarket disewakan untuk jadi minimarket gitu ya atau bisa juga di situ ada ATM biasanya gitu sewa untuk
lokasi ATM. Nanti kan berarti ada penghasilan atas sewanya. Kita masukkan di sini. Kalau dari agen BBM-nya di sini tinggal kita tulis aja dari omset, bukti potong dari Pertamina-nya. Kan kalau agen BBM itu kan sudah dipotong secara final ya, dua-dua bersifat final. Nah, tinggal omsetnya berapa, tarifnya berapa, pajaknya di sini berapa. Oke, itu saja terkait dengan tutorial atau mungkin jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan lain seputar bagaimana cara pengisian SPT tahunan khususnya PPh Badan, karena kurang lebih sekitar 1 minggu lagi untuk batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal tanggal 30 April, dan itu biasanya tidak ada perpanjangan ya. Jadi eh, misalkan katakanlah tanggal 30 April itu hari libur, ya tetap hari itu juga harus lapor. Jadi nggak ada perpanjangan misalkan ke hari kerja berikutnya gitu, nggak ada. Beda dengan SPT masa ya. Kalau tahunan itu tetap di hari itu. Walaupun dia libur, walaupun dia tanggal merah, walaupun em, apa, kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya force majeure ya, bisa aja mungkin ditunda gitu. Tapi sejauh ini tetap di tanggal 30 April 2024 ya untuk SPT tahun pajak 2023. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.